Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya, khususnya bagi saudara semua yang mendengar, menonton khotbah Minggu yang kami bagikan pada kesempatan ini. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah, juga kesempatan bersama berbagi berkat rohani. Dan itu kami lakukan semata-mata karena kami ingin setiap kita boleh menikmati lawatan Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita dalam minggu hari ini. Sebelum kita menerima berkat rohani yang menjadi khotbah dalam minggu hari ini, yaitu Minggu Palmarum, tanggal 10 April 2022 ini, mari saudaraku kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan atas hidup kita saat ini. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah dalam minggu kita hari ini disiapkan dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-19 sampai 29. Mari saudara kita membuka bersama Alkitab kita dan membaca juga bersama kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat memberkati kita hari ini. Ayat firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita. Mari kita mendengarkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan saudara, kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa. Menyapa kita dalam ibadah minggu kita hari ini. Kebenaran yang kita sudah baca ini, kita akan renungkan hari ini di bawah terang tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak, dipasu-pasu mana Roma rahite guarni Tuhani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini diangkat di tengah-tengah kita memasuki Minggu Palmarum hari ini, yaitu minggu di mana kita sedang merayakan sebuah peristiwa, yaitu masuknya Yesus ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, di mana pada saat itu semua penduduk Yerusalem menyambut Yesus seperti seorang raja. Itu yang terjadi. Semua orang pada saat itu meletakkan pakaian mereka, menghamparkan daun-daun palem di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Yesus pada saat itu. Dan ketika itu semua orang mereka mengeluk-ngelukkan Yesus dengan berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu yang terjadi pada saat itu. Tetapi yang selanjutnya, bahwa Minggu Palmarum ini juga saudara, kita rayakan sebagai minggu peringatan akan sengsara Yesus. Di mana kita biasa mengatakan Minggu Pasion saudaraku. Di mana biasanya dalam tradisi gereja kita mulai disuguhkan narasi-narasi
tentang perjalanan penderitaan Yesus lewat ibadah-ibadah pasion yang kita lakukan dalam minggu-minggu ini. Ketika kita hendak menghadapi minggu sengsara Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa tema ini sangat penting bagi kita saat ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Ini penting karena berhubungan dengan kondisi juga situasi kehidupan yang kita hadapi saat ini, tentu yang syarat dengan pergumulan kehidupan yang semakin rumit, yang semakin sembraut, yang membuat ada begitu banyak orang yang mengalami kondisi kejiwaan yang semakin tidak stabil saat ini, saudaraku. Ya, seperti ada banyak orang yang dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, ada banyak juga yang stres, dan bahkan tidak sedikit orang yang pada saat ini kita temukan mereka putus asa. Juga telah mengakibatkan munculnya berbagai penyakit yang sulit ditebak, yang sulit kita pahami, membuat banyak orang, saudara, akhirnya mereka kehilangan sukacita dan juga kehilangan iman. Ini yang terjadi saat ini, ada banyak orang yang tergoncang. Ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, ada banyak orang yang cemas, ada banyak orang yang khawatir tentang kondisi dunia yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Mari kita merenung lewat kebenaran ini. Untuk itulah, saudaraku, kebenaran ini menyapa kita pada pagi hari ini, pada kesempatan Minggu Palmarum ini, kiranya menjadi jawaban atas segala persoalan, juga atas segala pergumulan kehidupan yang sedang kita hadapi yang berat saat ini. Artinya apa, saudaraku? Jika kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau membawa segala pergumulan kita yang sulit itu kepadanya, maka Dia adalah Tuhan yang selalu bersedia menolong kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup menguatkan kita, juga dapat melepaskan kita, terlebih memberkati kehidupan kita. Itu yang akan kita dapatkan pada saat ini. Diberkati orang yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian halnya, ya, apa kira-kira yang perlu kita perhatikan dari kebenaran ini, ya, yang dapat memberkati kita, yang dapat meneguhkan kita sebagai keinginan hati Tuhan bagi setiap kita. Jika kita benar-benar berharap supaya kehidupan kita benar-benar mendapatkan berkat atau diberkati oleh Tuhan dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Saudaraku, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan dalam kesempatan ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, pastikan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Ini yang ditekankan oleh firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini. Betapa penting kita hidup dalam kebenaran Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi yang kita hadapi saat ini. Daud mengisahkan, saudaraku, bagaimana sulitnya menghadapi kehidupan ini tanpa Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud. Ia mengalami banyak kesesakan, banyak pergumulan, banyak tantangan karena sulitnya menghadapi hidup ini kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika dia menyadari itu dan dia benar-benar datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, maka Alkitab mencatat Tuhan mendengarkan seruannya. Dan bahkan Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan pun memberikan kepadanya berkat, kekuatan, kelepasan, dan bahkan sukacita. Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan menjawab doanya. Dan akhirnya Daud dikatakan dia mengalami kelegaan. Itu kita bisa baca dari ayat pertama dan ayat-ayat selanjutnya, saudaraku. Ya, karena itu Daud dengan sungguh-sungguh berkata, "Bukakan aku pintu gerbang kebenaran." Dikatakan ayat yang ke-19, ya. "Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan." Saudaraku, dengan kebenaran
maka kita akan memiliki keberanian untuk menghadap Tuhan. Maka dibutuhkan, saudaraku, apapun yang terjadi, saya katakan tadi, pastikan kita tetap hidup dalam kebenaran. Dalam situasi sulit apapun, maka dengan hidup dalam kebenaran, kita memiliki keberanian untuk menghadap Tuhan. Masuk melalui gerbang kebenaran itu, menghadap Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Daud. Ungkapan ini, saudara, mengingatkan kita pada kesempatan ini betapa penting kita hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itulah pintu yang dapat menuntun kita kepada Tuhan. Tanpa kebenaran orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kebenaran itu jugalah, saudaraku, yang menjadi pintu, bisa saya katakan di sini juga, ya, pintu gerbang di mana kita bisa benar-benar datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Di mana dikatakan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka dapat masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, dan di sana mereka bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan, yaitu berkat kekuatan, berkat kelepasan, berkat keselamatan, dan berkat-berkat sukacita yang memenuhkan hati kita, saudaraku. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, pastikan bahwa kita hidup dalam kebenaran saat ini. Itu yang pertama yang saya bagikan. Yang kedua, tetap optimis sekalipun hidup kelihatan suram dan tidak ada harapan. Ini menjadi motivasi kedua bagi kita. Daud berkata dalam pembacaan kita hari ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, dikatakan di sini, saudaraku. Dan Daud mengatakan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Mari, saudaraku, apapun yang terjadi, tetap optimis. Ini yang penting. Sekalipun mungkin seperti batu yang terbuang itu tidak dipedulikan, tidak berharga bagi dunia ini. Semua orang tidak peduli dengan kita. Semua orang meninggalkan kita, bahkan membuang kita. Tetapi ketika kita benar-benar hidup dalam kebenaran, maka kebenaran yang kita hidupi akan membangun optimisme dalam hidup kita, bahwa ternyata masih ada Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Ini yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini. Boleh dunia tidak peduli, bahkan mungkin membuang kita. Tetapi firman Tuhan katakan, batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Itu datang dari Tuhan. Artinya, kalaupun kita mengalami kehidupan yang seperti terbuang, dihindarkan, tidak dipedulikan oleh siapapun karena beratnya beban hidup kita, seakan-akan kita benar sendirian. Tetapi ingat, saudaraku, jangan putus asa. Tetaplah optimis. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan memperhatikan kita, dan Tuhan akan menolong, memberkati hidup kita. Batu yang terbuang itu, saudaraku, menggambarkan kehidupan, kalau saya katakan, yang bisa dikatakan tidak diperhitungkan orang, yang terbuang, tidak ada yang peduli. Tetapi hidup yang selalu optimis yang kita bangun itu, tidak akan membuat kita putus asa, akan mendorong kita tetap bersemangat, tetap melihat pengharapan di balik kegelapan-kegelapan yang tidak pasti itu. Mari kita belajar pada kesempatan ini. Karena kita percaya, saudaraku, bersama dengan Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan pengharapan, kekuatan, dan kepastian di dalam Dia. Mari belajar, tetaplah optimis sekalipun hidup kelihatan suram dan tidak ada harapan. Karena Tuhan adalah harapan kita. Diberkati orang datang dalam nama Tuhan seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, selalulah bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah sumber berkat, sumber harapan, dan jalan keluar atas pergumulan yang kita hadapi. Ini yang sangat disyukuri oleh pemazmur Daud. Dalam beberapa kesempatan ayat ini dibuka dengan ungkapan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar orang Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Biar orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ayat terakhir dalam pembacaan kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab alasan yang pasti bagi Daud untuk bersyukur. Karena Tuhan itu baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Artinya, selalu bersyukur saudaraku, karena kita masih punya Tuhan yang baik. Dia adalah sumber berkat, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Karena dia baik, dia bisa kita andalkan untuk mendapatkan semuanya itu. Itu yang kita lihat dari kebenaran ini. Ketika Daud melihat bagaimana Tuhan menolong dirinya, mengangkat kehidupannya, ia pun memantapkan komitmen imannya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia tahu Tuhan selalu baik. Dan oleh kebaikan Tuhan ia percaya Tuhan akan selalu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupannya. Mungkin keadaan yang dihadapi itu tidak baik. Tetapi ketika Tuhan melakukan kebaikan, maka ketidakbaikan kita pun berubah menjadi berkat kebaikan bagi kita. Ya, ini yang perlu. Bahkan dikatakan Tuhan dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Dan bahwasanya Daud mengatakan tidak hanya hari ini, tidak hanya kemarin dan hari ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu. Dia tetap adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah, yang bisa kita harapkan, yang bisa kita andalkan. Maka diberkatilah orang-orang yang seperti itu, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya, yang selalu percaya dan tetap setia kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang sulit dan yang berat. Inilah kebenaran yang saya bagikan untuk saudara. Dalam pemahaman yang sederhana ini, kiranya kita terbangun hari ini untuk benar-benar bisa melihat betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa bangganya kita punya Tuhan, saudaraku. Itu yang saya katakan. Saudaraku, sebagai kesimpulan penutup, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita telah terima pada saat ini, kita diajak saat ini untuk merenungkan tentang perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui selama ini, dari hari ke sehari sampai saat ini, saudaraku. Ketika itu kita lakukan, apa kira-kira yang dapat kita simpulkan pada kesempatan ini? Ternyata, saudaraku, ketika kita melakukan perenungan-perenungan seperti itu, kita akan menemukan bahwa pertama, tanpa Tuhan kita hanyalah manusia yang rapuh, yang rentan dengan segala pergumulan, segala tantangan, ancaman, penolakan, persoalan dan beban hidup yang berat, yang sulit kita atasi, ya, hanya dengan kekuatan kemanusiaan kita. Kita rapuh, saudaraku. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Itu yang kita temukan. Lalu selanjutnya, Tuhan itu baik. Ini, bersyukurlah kepada Tuhan karena ia baik. Karena kebaikan Tuhan, kita bisa berharap pertolongan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita bisa berharap bahwa kita akan dilepaskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan ketika kita lemah, diangkat ketika kita jatuh, diteguhkan iman ketika kita goyah, ya, diberi harapan ketika kita putus asa. Dan selanjutnya, saudaraku, karena apa? Dasar berharap kita bahwa Tuhan kita itu baik, saudaraku. Walaupun kita hidup rapuh, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, dia Tuhan yang baik menolong kita. Lalu dikatakan lagi yang ketiga yang saya ingin sampaikan, sehingga apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, seberat apapun beban yang sedang kita pikul saat ini, ketika itu sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan, kita datang membawanya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, yakin saudaraku, pada saat ini dalam ibadah minggu kita hari ini, yakinkan dirimu, iya, Tuhan pasti akan mendengar seruan orang-orang benar, ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, datang kepada Tuhan, dia pasti mendengarkan seruan orang benar, dia pasti menjawab dan akan memberkati kita tepat pada waktu Tuhan. Makanya dikatakan pembacaan kita, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Dan selanjutnya, ini hari yang dijadikan Tuhan. Akan ada hari yang tepat untuk bisa kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema
khotbah hari ini diberkati orang yang datang dalam nama Tuhan, ya. Dan jika kita sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan, oleh karena kita memahami kebenaran tadi, kita meraih, menikmati berkat Tuhan itu, maka selanjutnya kita perlu mengerti, hendaklah berkat Tuhan yang kita terima, ya, itu dapat memimpin kehidupan kita untuk semakin hidup dalam kebenaran. Mari saudaraku, jangan buat percuma berkat Tuhan yang kau terima. Pastikan dengan berkat yang kita terima, kita akan semakin terpimpin hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang tentunya selanjutnya itu akan dapat menumbuhkan rasa syukur yang baik dalam kehidupan kita, ya, dan semakin membangkitkan rasa optimisme di dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Sehingga tidak ada lagi putus asa, tidak lagi keluhan-keluhan yang melemahkan iman kita. Kita tetap optimis bahwa di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada jalan keluar karena Tuhan yang baik bagi kita. Ya, baiklah saudaraku, lewat kebenaran ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah, ya, kesaksian perbuatan-perbuatan Tuhan yang benar-benar bisa menolong orang-orang datang, yang benar-benar bisa menuntun kehidupan orang-orang yang berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongan kepadanya, sehingga mereka benar-benar dikuatkan Tuhan, sehingga mereka benar-benar mendapatkan peneguhan iman, sehingga mereka dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud, sehingga kita semua dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ini yang perlu. Ketika kita dengarkan kebenaran ini, kita ada melihat ada sebuah kesaksian yang nyata tentang perbuatan Tuhan yang dilakukan bagi orang-orang benar yang datang berseru kepadanya. Sehingga orang-orang yang telah menikmati pertolongan Tuhan itu, yang telah menikmati berkat Tuhan itu, mereka dengan bangga dengan seruan kemenangan mereka berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah ini menjadi seruan kita pada kesempatan ini. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan, yang telah menikmati kebaikan Tuhan, dan katakanlah bersyukurlah kepada Allah, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan akan memberkati kita semua lewat firman yang kita terima dalam minggu hari ini. Dimanapun saudara mendengarkan khotbah minggu ini, dalam keadaan sederhana seperti yang saya menyampaikan, ya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu Palmarum, dan minggu ini kita akan masuk dalam minggu-minggu sengsara. Tuhan memampukan kita menghadapi pergumulan yang berat seperti itu. Kalau Tuhan menang atas kesengsaraan itu, kita pun pasti diberikan jaminan kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah pagi ini. Di minggu hari ini kami telah menerima kebenaran firman Tuhan yang kiranya meneguhkan iman kami. Berkati umat-Mu dimanapun menerima kebenaran ini. Biarlah setiap kami dapat peneguhan iman bahwa kami bisa diberkati oleh Tuhan, bahwa kami bisa dituntun, diberikan kehidupan kemenangan oleh Tuhan. Biarlah setiap yang lemah dikuatkan hari ini, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihibur Tuhan. Mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan, berikan mereka kesembuhan. Hamba juga tetap doakan mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, berkati Tuhan. Untuk jodoh Tuhan berkati, untuk keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan juga semuanya diberkati Tuhan. Hamba doakan umat-Mu yang hari ini berulang tahun dan bersuka cita, penuhkanlah tetap sukacita mereka, ajar mereka bersyukur. Dan berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu harapan kami. Ya. Dan itu komitmen kami juga. Dan kami juga berharap saudara dukunglah kami untuk selalu mau membagikan renungan ini atau khotbah ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya itu benar penyemangat bagi kami untuk bisa setiap hari bisa berkarya dalam pelayanan ini. Itu karena ya, penyemangat bagi kami untuk bisa berkarya itu adalah
dukungan saudara. Kalau saudara semakin banyak menonton, pasti kami akan semakin semangat untuk berkarya. Dan berikan juga komentar yang baik. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan selamat hari Minggu Palmarum. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.